Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wardiani. Sekarang saya sedang duduk di bangku perkuliahan semester 6 program studi statistika di Universitas Hamzanwadi, Selong. Baik, teman-teman semua, kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Industri dengan judul Merger dan Integrasi Vertikal. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa garis besar pada bab ini yang akan kita pelajari. Ada 6 hal yang perlu kita pelajari pada bab kali ini. Yang pertama, pada bab pertama itu adalah pengantar merger. Di sini akan dibahas tentang apa saja keuntungan dan kelebihan secara sedikit saja tentang merger. Kemudian yang kedua adalah definisi merger. Nah, definisi merger tersebut maksud saya adalah tentang definisi berdasarkan para ahli. Kemudian di sana ada sisipan tentang pengertian merger dari peraturan daerah atau dari peraturan pemerintah, yakni tentang berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis-jenis ekspansi. Nah, yang keempat itu adalah merger dalam sektor perbankan. Yang kelima itu adalah ada evaluasi pelaksanaan suatu merger pada perusahaan. Kemudian yang keenam itu adalah tentang integrasi vertikal. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Baiklah, pada bab pertama kita akan membahas tentang merger atau secara garis besarnya aja. Merger itu adalah penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Merger merupakan penggabungan usaha pada suatu nama perusahaan di mana salah satu perusahaan harus berbentuk PT. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi, dengan hasilnya adalah sebuah entitas yang lebih besar. Nah, keuntungan utama melakukan merger ini adalah sederhana dan tidak semahal dalam pengambil alihan perusahaan. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan yang melakukan merger telah mengkompromikannya dan setuju untuk mengkombinasikan operasi perusahaan mereka, sehingga tidak ada keharusan untuk mengganti kepemilikan aset. Kemudian kerugiannya melakukan merger ini adalah karena keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Otomatis kegiatan merger ini dilakukan sepertinya agak lama karena mendapatkan persetujuan oleh para pemegang saham itu cukup lama untuk mendapatkannya. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Ada definisi merger. Definisi merger yang pertama oleh Bapak Abdul Muin, di mana merger itu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas menyebut merger sebagai penggabungan, akuisisi sebagai pengambil alihan, dan konsolidasi sebagai peleburan. Kemudian yang kedua adalah definisi merger menurut peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah mengatakan bahwa merger tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang ketiga adalah dari Bapak Gunawan Wijaya, di mana beliau menyebutkan bahwa pada prinsipnya merger dan akuisisi itu tidak jauh berbeda. Keduanya terjadi pada saat dua atau lebih pelaku usaha bergabung secara operasional, baik untuk keseluruhan maupun sebagian usaha. Perbedaan yang pokok terletak pada 3 hal utama, yaitu 1. Ukuran relatif dari masing-masing perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Yang kedua adalah kepemilikan dari usaha yang digabungkan tersebut. Yang ketiga adalah kontrol manajemen dari suatu usaha yang digabungkan tersebut.
Kemudian dari yang selanjutnya adalah dari Bapak Coyle, di mana merger itu dapat diartikan ada dua pengertian, ada secara luas dan ada secara sempit. Nah, di mana luas itu adalah artinya merger itu menunjuk pada setiap bentuk pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya pada saat kegiatan usaha dari kedua perusahaan tersebut disatukan. Kemudian pengertian yang lebih sempit merujuk pada dua perusahaan dengan ekuitas yang hampir sama yang menggabungkan sumber-sumber daya yang ada pada kedua perusahaan tersebut menjadi satu bentuk usaha. Nah, pemegang saham atau pemilik dari kedua perusahaan sebelum merger menjadi pemilik dari saham perusahaan yang telah melakukan merger, dan top manajemen dari kedua perusahaan yang tetap menduduki posisi senior dalam perusahaan setelah merger. Selanjutnya, Bapak Coyle ini menjelaskan bahwa suatu penggabungan usaha atau disebut merger kalau tiga hal ini dilakukan. Yang pertama, tidak ada salah satu perusahaan yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih. Yang kedua, kedua perusahaan itu berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan tersebut. Dan yang ketiga, itu adalah kedua perusahaan yang bergabung pada umumnya memiliki ukuran yang sama. Bab ketiga adalah macam atau jenis serta pengertian ekspansi bisnis, di mana perluasan atau ekspansi bisnis itu diperlukan oleh suatu perusahaan. Ini dilakukan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan profit tentunya, profit perusahaan. Ekspansi bisnis ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya tersebut adalah merger. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa merger itu adalah penggabungan dari kedua perusahaan yang menjadi satu kesatuan yang terpadu. Perusahaan yang dominan dibanding dengan perusahaan yang lain akan tetap mempertahankan identitasnya, sedangkan yang lemah akan mengaburkan identitas yang dimilikinya. Nah, jenis-jenis merger itu ada tiga. Yang pertama merger vertikal, yang kedua merger horizontal, dan yang ketiga adalah merger konglomerasi. Nah, yang pertama merger vertikal. Merger vertikal adalah perusahaan masih dalam satu industri tetapi beda level atau tingkat operasionalnya. Contoh, restoran cepat saji menggabungkan diri dengan perusahaan peternakan ayam. Kemudian merger horizontal, di mana perusahaan dalam satu industri membeli perusahaan di level atau operasi yang sama. Contohnya, pabrik komputer dengan pabrik komputer menggabungkan diri. Kemudian yang ketiga adalah merger konglomerasi. Di merger ini adalah tidak ada hubungan industri pada perusahaan yang diakuisisi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profit perusahaan dari berbagai sumber atau unit bisnis. Contohnya adalah perusahaan pengobatan alternatif bergabung dengan perusahaan jaringan telepon nirkabel. Kemudian lanjut ke yang kedua adalah metode ekspansi. Yang kedua adalah akuisisi, di mana akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contoh, Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah hostile takeover atau pengambil alihan secara paksa. Ini adalah suatu metode yang dilakukan untuk akuisisi yang dilakukan secara paksa, yang biasanya dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Pengambil alihan secara paksa biasanya diikuti oleh pemecatan karyawan dan manajer untuk diganti orang baru untuk melakukan efisiensi pada operasional tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah leverage buyout. Adalah teknik penguasaan perusahaan dengan metode pinjaman atau utang yang digunakan pihak manajemen untuk membeli perusahaan lain. Oke, selanjut ke bab selanjutnya adalah bab 4 tentang merger dalam perbankan. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa merger, akuisisi, konsolidasi itu merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan atau memenangkan persaingan. Kemudian untuk terus maju dan berkembang.
Nah, Bapak Joseph sendiri merumuskan ada beberapa hal yang membuat perusahaan tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan merger. Yang pertama, untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat. Kemudian guna untuk meningkatkan pangsa pasar. Dan yang ketiga adalah menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan pengandalian secara finansial yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kesempatan untuk menggabungkan sumber daya ataupun daya pasar yang dimiliki oleh masing-masing bank. Selain itu juga masih terdapat beberapa faktor penting yang memotivasi untuk melakukan merger, seperti untuk upaya diversifikasi, menurunkan harga saham, menurunkan biaya dana, dan menaikkan harga saham secara emosi. Karena merger itu merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat fondasi bisnis. Namun, hal itu jika merger tersebut dapat memberikan sinergi tentunya. Bapak Hazel G. Johnson menyatakan ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan oleh kedua bank tersebut sebelum melakukan merger. Yang pertama adalah kondisi keuangan masing-masing bank tersebut baik. Dan yang kedua adalah kecukupan modal. Yang ketiga adalah manajemen baik sebelum atau sesudah merger. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa kan bank tersebut mau melakukan merger? Bagaimana dengan penggunanya, pengguna bank tersebut yang akan melakukan merger? Dari Bapak Hazel sendiri lagi, beliau memberikan isu penting, hal-hal yang perlu dianalisis sebelum melakukan merger. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kecocokan partner atau kecocokan pasangan untuk merger? Kemudian, bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik atas rencana merger ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar niat merger mempunyai dampak yang positif di pasar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana melakukan cara yang dilakukan untuk konsolidasi di antara bank dan merger tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yakni evaluasi terhadap merger pada perusahaan yang sudah melakukannya. Teman-teman, setiap tindakan itu ketika sudah dilakukan pasti akan ada evaluasi. Membuat proyeksi keberhasilan merger itu penting dilaksanakan sebelum melakukan merger secara legal. Tahapan diawali dengan due diligence atau uji tuntas atas perusahaan yang akan dikonsolidasikan. Penilaian dilakukan atas sinergi yang akan diperoleh, dilihat dari sinergi operasional dan sinergi finansial tentunya. Banyak perusahaan dan atau bank yang mengalami kegagalan saat dilakukan merger disebabkan antara lain: 1. Harga yang ditetapkan saat dilakukan merger terlalu tinggi, akibatnya analisis sebelumnya tidak akurat. Kemudian sumber pembiayaan merger berasal dari pinjaman berbiaya tinggi. Selanjutnya adalah asumsi yang salah dengan mengharapkan booming market yang ternyata yang terjadi itu adalah sebaliknya. Kemudian tergesa-gesa sebelum dilakukan uji tuntas dengan baik. Kemudian perbedaan kedua perusahaan terlalu besar. Yang ketiga adalah budaya kerja tidak dapat disatukan. Dan yang keempat adalah, yang selanjutnya yang terakhir maksud saya adalah krisis manajerial karena ingin mempertahankan semua manajemen yang ada di kedua perusahaan tersebut. Jadi hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh kedua perusahaan dalam melakukan merger. Karena apabila tidak dilakukan hal seperti ini, maka akan terjadi kegagalan yang lebih besar yang akan mengakibatkan banyak kedua perusahaan tersebut akan hancur. Kita lanjut ke bab selanjutnya adalah tentang integrasi vertikal. Pasal 14 nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.
Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, namun kenyataannya dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Hal ini tentu membuat pemerintah memiliki kebijakan persaingan. Nah, kebijakan persaingan tersebut digunakan untuk meminimumkan efisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti persaingan. Teman-teman ketahui bahwa ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna. Yang pertama, eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara tidak adil. Kemudian yang kedua adalah kebijakan atau intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Kita ketahui bahwa praktik seperti ini itu dilarang sepanjang menimbulkan perusahaan usaha yang tidak sehat atau yang merugikan masyarakat. Tentu hal ini dapat merugikan masyarakat karena kalau perekonomian tidak sehat, maka pemerintah tentu tidak berhasil dalam melakukan kebijakan persaingan ini. Seperti itu. Baik, apa sih sebenarnya tindakan atau cara yang tidak adil yang dilakukan perusahaan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat? Nah, hal yang dilakukan adalah tindakan kolusif dan tindakan yang menghancurkan pesaing atau competitor elimination. Tindakan kolusif adalah perilaku beberapa perusahaan untuk mengatur harga secara bersama-sama atau membagi-bagi pasar sedemikian rupa sehingga memaksimumkan keuntungan masing-masing perusahaan. Perilaku kolusi dapat dilakukan secara tersembunyi ataupun terbuka. Kemudian hal yang kedua dilakukan adalah perilaku penghancuran pesaing, di mana perilaku penghancuran pesaing ini ada dua yang disebutkan. Yang pertama adalah dengan cara vertical race-run, adalah pengaturan hubungan antara supplier dengan produsen atau antara produsen dengan distributor. Kemudian adalah predatory pricing, terjadi apabila suatu perusahaan secara temporer menggunakan harga rendah sebagai upaya untuk membendung masuknya pesaing ke suatu pasar, mengenyahkan pesaing yang telah ada di dalam suatu pasar atau mendikte pesaing di suatu pasar tertentu. Teman-teman perlu ketahui bahwa di Indonesia itu ada beberapa bentuk tindakan anti persaingan. Yang pertama itu adalah tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghancurkan pesaingnya. Tindakan yang dilakukan adalah dengan pertama melakukan integrasi vertikal yang bersifat strategis. Yang kedua adalah resale price maintenance dan pembagian pasar. Kemudian anti persaingan yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan dukungan atau persetujuan pemerintah. Contohnya adalah asosiasi-asosiasi pengusaha yang bertindak sebagai kartel atau tata niaga perdagangan. Ketiga adalah tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara dengan restu pemerintah. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan tentang merger dan integrasi vertikal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman. Saya Sri Wardiani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.